Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang luar biasa pada minggu yang ketiga di bulan September ini. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Ini adalah minggu di mana kita merayakan ucapan syukur ulang tahun gereja kita, di mana Tuhan telah menolong kita, memimpin kita selama 22 tahun. Waktu yang sudah sangat panjang di mana Tuhan bersama-sama dengan kita. Bertelian dengan perayaan ulang tahun tersebut, mari kita merenungkan bagaimana kita menjadi anak Tuhan dan terus menjadi setia di hadapan Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah setia melayani Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 24 berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Paulus mengidentifikasi satu hal yang sangat penting dalam kehidupannya adalah bagaimana dia setia melayani Tuhan. Bagaimana dia setia mengerjakan apa yang menjadi tugas dan pelayanan yang dibebankan oleh Tuhan kepadanya. Sama dengan kita. Gereja kita yang berusia 22 tahun, kita harus tetap setia melayani, setia bersekutu, setia belajar firman, setia dalam banyak hal. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan, saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang harus setia dan setia dan setia dalam banyak hal. Tentu, ada hal yang melandasi kita, kenapa harus setia dan mengapa harus setia. Tinggal sederhana saudara sekalian, bagaimana supaya kita setia dalam Tuhan. Yang pertama, pahamilah ada tujuan yang akan dicapai, tujuan yang akan kita capai. Saya kira kita semua adalah orang-orang yang belajar mengerti bahwa iman Kristen mengajarkan kepada kita, hidup adalah sebuah perjalanan dan tujuannya ada. Yaitu apa? Berjumpa dengan Bapa di sorga. Maka tentu ini adalah perjalanan yang harus kita lakukan dengan baik. Saya sangat berdoa, saudara sekalian adalah orang-orang yang setia dalam Tuhan karena ada tujuan akhir kehidupan kita. Saudara tidak menjadi orang yang lemah, bahkan juga saudara tidak menjadi orang yang putus asa, tetapi saudara terus bergairah dalam Tuhan sampai tercapai tujuan tersebut. Makanya kesetiaan ada hubungannya dengan apa yang disebutkan dengan tujuan tersebut. Yang kedua, apa yang melandasi dan bagaimana caranya kita setia, kita harus memiliki komitmen. Komitmen menjadi dasar yang sangat penting di dalam kesetiaan, khususnya menyangkut perjalanan kehidupan kita, iman kita di hadapan Tuhan. Dan saya yakin di sini letaknya orang-orang percaya harusnya belajar semakin hari semakin komitmen. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi mari kita berkomitmen. Itulah orang yang setia. Dan orang yang berkomitmen, saudara-saudara sekalian, pasti sampai di tujuan akhir. Dan saya percaya ini adalah bagian yang harus dikerjakan. Tentu yang ketiga, bagaimana caranya kita setia, saudara-saudara sekalian? Ingatlah ada mahkota kemuliaan. Ada mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan kalau kita berjalan dari sekarang sampai kepada tujuan akhir, maka mahkota kemuliaan tersebut akan disediakan Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita sebagai upah di mana kita telah setia sampai akhir hidup kita. Saya mendorong kita bersama-sama. Mari terus setia, apapun yang terjadi, lakukan bagian kita, memuliakan nama Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.